Halo, selamat siang, pagi, sore, malam. Ini hari ini saya mau ganti bracket. Jadi ini bracketnya dulu itu bracket yang cuman buat si kompresor AC-nya. Jadi mobil ini sebenarnya belum dilengkapi power steering, cuman AC doang tuh. Terus kita pasang sendiri si power steeringnya. Terus bracketnya ya modifan gitu lah. Yang lihat masih lihat ada plat-plat besi gitu itu modifan. Nah kebetulan kita udah punya modal, beli tuh bracket yang orinya tuh dari Kijang Kapsul copotan Jepang katanya. Nanti linknya saya taruh di bawah ya, silakan juga kalau misalnya teman-teman mau beli yang di tempat yang sama, silakan saya kasih linknya di deskripsi. Nah, ini kemarin saya bikin bracketnya yang buat si power steeringnya tuh bracket sendiri. Jadi ini dicopot semuanya tanpa harus copot si kompresor ya, tanpa harus lepas si ini. Cuman disingkirin aja karena selang AC-nya itu lumayan panjang, jadi disingkirin ke samping terus baru deh mulai bekerja. Nah, untuk nyopot si bracket lamanya ini itu harus nyopot juga apa yang namanya pompa bensinnya ya, membran pompa bensin tipe membrannya. Karena Kijang 7K punya saya ini masih pakai yang membran. Kalau mobil-mobil lain yang udah pakai elektrik udah lebih aman ya, karena dia nggak ditempatin di dalam bracket itu. Jadi apa ya istilahnya, rotak ya namanya. Rotak. Saya masih pakai membran. Uh, Rotak dia butuh listrik, butuh kaki. Terus kalau membran ini lama, tapi dia lumayan lebih awet daripada yang elektrik ya. Sepengetahuan saya, mohon koreksi kalau misalnya ada yang punya pengalaman ya. Dia lama. Cuman persoalannya karena dia manual kan, dia kayak sistem kerjanya itu kayak pompa sumur yang itu harus dipompa tuh. Jadi dia ada satu tuas yang nantinya bersentuhan sama si kruk as tuh. Nah itu yang bersentuhan. Nah karena dia mekanik, kadang pegasnya suka lemah tuh ya, kalau udah kelamaan tuh. Cuman itu lama banget ya. Nah itu masalahnya itu paling kalau pegasnya udah lemah, dia udah nggak bisa pompa bagus, nggak bisa naik tuh minyaknya dari situ. Nah yang bahaya lagi karena dia pakai membran, kalau misalnya dia mengalami kebocoran tuh, nah bensinnya masuk ke itu ke dalam ruang mesin tuh. Nah itu harus dicek tuh kalau misalnya minyak udah mulai tersendat-sendat. Kalau yang masih pakai membran tuh cek juga tuh olinya tuh. Jangan-jangan udah kecampur sama bensin yang masuk. Nah bisa ruginya banyak. Nah ini tadi saya coba tes, lumayan masih kencang, masih bagus tekanannya. Nah ini dicopot. Hati-hati karena ini dekat dengan distributor sumber api, jadi dicopot namanya. Terus dibersihin. Setelah itu ditutup tuh lubang ininya tuh, tutup pakai kain bersih untuk mencegah kalau aja tuh ada mur atau baut atau apa aja itu yang masuk ke dalam, itu ribet nanti turun mesin untuk ngambilnya, jadi tutup biar pengamanan aja. Nah daripada bongkar yang kecelakaannya nggak perlu kan, mending kita antisipasi ya, ditutup aja, pastiin dia ini. Terus baru tuh bisa buka tuh si bracket. Nah ini bracket yang model cuman buat kompresor tuh. Jadi dia nggak ada bracket atau dudukan yang didesain untuk power steering sekalian. Kalau mobil-mobil yang udah kayak LGX itu udah, LGX atau LSX itu biasanya udah sekalian power steering sama si apa namanya kompresor AC-nya. Nah punya saya ini belum, jadi dulu kita pasang sendiri si power steeringnya. Terus ya ya modifikasi, kasih plat sana sini lah. Udah punya modal lumayan lah, beli yang sekalian bisa buat si kompresor AC dan si power steering. Nah ini setelah itu kita copot tuh yang lama,
Sekarang kita pasang yang baru. Tapi sebelum pasang yang baru, itu dia harus copot dulu tuh si bracket dari eh, yang ke body sama yang buat dudukan kompresor AC. Nah ini saya pasang dulu yang ke body mesin. Dia pakai materialnya ini cast iron kayaknya, besi cetakan, cukup tangguh, kuat. Nggak, saya dapat yang bagus nih, walaupun second hand, cuman saya dapat yang bagus, nggak ada retak-retak. Nanti coba diperhatiin, coba ditanya-tanyain dulu ke penjualnya. Takutnya ada retak atau apa, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya copotannya dalam keadaan mesin mati normal tuh sih nggak masalah. Cuman kalau misalnya copotannya dari mesin mobil yang bekas tabrakan atau jatuh ke jurang atau kecelakaan, itu kan kita harus cek dulu tuh. Kalau ada keretakan di cast iron tuh agak susah untuk diperbaiki. Sebaiknya nggak usah dibeli aja kalau misalnya udah ada retak, misalnya dicek baik-baik, karena ini nanti nempel ke mesin dan dia bergetar. Terus dia eh, pakai fan beltnya itu dengan putaran tinggi, kalau punya retak kecil aja berpengaruh ke kinerja. Nah lama-lama kalau di perjalanan terus dia rusak kan lumayan juga tuh. Nah ini pasang kembali, jangan lupa pasang packingnya. Saya bikin lagi pakai kertas TPA, double aja, packing, pasangin. Si pompa minyaknya udah dibersihin, tiup-tiup keluarin. Sekalian juga saya ganti si filter bensinnya juga. Jadi sekalian dibersihin, sekalian, karena filter bensinnya udah kotor, udah mampet, jadi sekalian aja lah diganti, karena murah kan, itu cuman berapa ya, 20 ribuan. Jadi pasang kembali, terus ngencanginnya juga jangan kenceng-kenceng amat, hati-hati, karena ini cast iron ya. Kalau udah dull itu agak-agak bermasalah ya. Apalagi ini di mesin. Kalau punya kunci torsi boleh tuh dipakai tuh buat ini. Kan biasa tuh buat kunci torsi buat ngencangin si metal duduk, metal jalan segala macam di dalaman mesin. Bisa juga dipakai buat masangin kayak beginian biar yakin. Kalau ya 7 kilo lah, udah 6,5 atau 7 kilo udah cukup kayaknya. Nah ini pasangin si bracketnya, kemudian sambung selangnya, pastiin dia nggak ganggu si pipa dari karburatornya, nggak kena jalur dari si power steeringnya. Nah ini baru pasangin kembali tuh sih. Jadi dia nanti ada dua bagian terpisah tuh. Ada yang nempel mesin, terus nanti di bracketnya sendiri untuk kompresor itu dikencengin pakai 14 ya, baut 14, dikencengin lagi semuanya. Itu juga harus hati-hati karena dia sambungan jadi bergetar, mending dipastiin bener-bener kenceng. Terus habis itu pasangin si kompresornya kalau udah. Nah jadi emang ini ya, emang sangat-sangat enak ya kalau punya barang yang memang didesain untuk dudukan kompresor AC dan power steering. Terus apakah habis ini harus merubah fan beltnya, memanjang? Saya kira karena di bracketnya ini udah dilengkapin juga sama tensioner, jadi nanti tinggal nyetel si nyetel keregangan si fan beltnya pakai tensioner aja. Saya pakai yang 40 ya, 40 saya lupa ya, 40 untuk yang di kompresor, sedangkan untuk si power steeringnya itu bawaan Kijang itu 3630 kodenya, 36,3 kalau bawaan aslinya. Nah saya pakai, nah karena ini
pompanya ini udah bukan punya bawaan karena ini kita modif sendiri, kita beli di third party. Jadi saya pakai fan belt ukuran 3700. Udah dipasang, tinggal pasangin si kompresor. Jadi kalau yang buat kompresornya itu karena ada tensioner pakai 40 atau 41 masih bisa, karena nanti diatur keregangannya dari tensionernya. Sedangkan untuk si power steeringnya saya pakai 37. Nah, saya coba 36, dia masih terlalu ini ya, kencang ya, terlalu rapat. Saya juga susah untuk masukin ke puli. Jadi memang karena ya bukan bawaan dia. Kalau bawaannya Kijang harusnya ukurannya 36,3. Nah, ini setelah dipasang semuanya, ya, tinggal masangin si power steeringnya. Nah, untuk persingkat si power steering nggak perlu kita videoin. Ini jadinya kayak gini. Ini udah jadi, udah tes, ini udah dipasang 2 bulan yang lalu, jadi udah dipakai, jadi selesai lah.